Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Uktanaya Salman dengan NIM 124180043 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir kerja praktik saya. Untuk poin yang pertama, saya di sini akan mendeskripsikan perusahaan yang akan menjadi tempat lokasi kerja praktik saya. Yang pertama, saya mulai dari sejarah. Jadi, tempat praktek saya yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia atau STIY/SBI Yogyakarta yang berdiri pada tanggal 18 Mei 1993 di bawah naungan Yayasan Pembangunan Umat Islam atau YPUI. Pada awalnya, lembaga pendidikan ini telah memfokuskan pada upaya pengembangan dan penerapan ekonomi Islam. Namun pada tahun 1999, STIY/SBI diserahkan kepada Yayasan Solusi Bisnis Indonesia atau YSBI. Di bawah YSBI, STIY/SBI lebih berfokus pada ilmu terapan guna menunjang kewirausahaan agar siswa yang lulus dari STIY/SBI tidak membebani negara namun bisa membantu negara dalam menciptakan usaha mandiri. STIY/SBI yang semula berkedudukan di Jalan Kusumanegara nomor 222 Yogyakarta pindah sejak tahun 2004 ke Jalan Ring Road Utara nomor 17 Condong Catur, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada visi dan misi, yaitu menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi terkemuka di Yogyakarta dalam mengembangkan dan juga menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi dan bisnis pada tahun 2026. Untuk misi STIY/SBI sendiri, yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan solusi terhadap permasalahan di bidang akuntansi. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian di bidang akuntansi dan bisnis yang memberikan kontribusi pada pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan teknologi di bidang akuntansi dan bisnis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mandiri, kreatif, produktif, dan juga sejahtera. Untuk tujuan sendiri, STIY/SBI ingin memiliki atau menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang ilmu akuntansi dan juga bisnis, yaitu yang bersifat mandiri, kreatif, inovatif, dan juga profesional. Untuk yang kedua adalah menghasilkan penelitian yang berkualitas di bidang akuntansi dan bisnis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi dan bisnis yang berorientasi meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, kreatif, produktif, dan juga sejahtera. Selanjutnya berikut adalah bagian dari struktur organisasi dari STIY/SBI Yogyakarta. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di bawah. Nah, untuk yang pertama yaitu pemilik dari organisasi STIY/SBI Yogyakarta yaitu adalah Profesor Dr. Musya Asyari, lalu ketuanya adalah Ibu Hajah Alif Indita Agustiani SEMM. Untuk pembantu ketua 1 dan juga Kadif Akademik ada Bu Enita Binawati SEMSC. Juga ada di sini ada divisi akademik. Lalu ada pembantu ketua 2 dan Kadif Keuangan yaitu Ibu Eni Dwi Sulistiani SEMSI. Pembantu ketua 3 Kadif Kemahasiswaan Bapak Hardoko SSIMM. Lalu ada pembantu 4 dan Kadif Kerjasama dan Bisnis yaitu Bapak Saifuddin Zuhri SAGMSI. Yang kedelapan ada Kepala LPPM yaitu Bapak Dr. Andes Junaidi Afan MM. Yang kesembilan adalah Kepala Divisi IT Bapak Surawan Budi Sasongko Eskom MM. Lalu ada staf divisi IT yaitu Mas Trian Agung Laksono Eskom. Lalu ada Kepala Divisi Perpustakaan yaitu Bapak Surya Widya Mandala Esos dan juga ada staf divisi perpustakaan yaitu Ibu Olivia Vegi Fitrian. Untuk selanjutnya job description mahasiswa atau apa yang saya lakukan selama KP yang diarahkan oleh STIY/SBI yaitu ada 4 poin. Untuk poin yang pertama adalah melakukan analisa dan juga observasi pada perpustakaan STIY/SBI Yogyakarta. Yang kedua adalah membantu divisi IT untuk merombak layanan e-print STIY/SBI Yogyakarta. Lalu yang ketiga adalah membantu divisi kemahasiswaan terkait laman kampus STIY/SBI Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah membantu divisi kerjasama dan bisnis untuk merancang desain untuk unggahan media sosial STIY/SBI Yogyakarta. Untuk selanjutnya adalah dokumentasi atau harian dari kegiatan yang kami lakukan.
Ya untuk yang pertama kami ya hari pertama itu kami menerima pemberitahuan mengenai job desk, jam kerja, penyampaian masalah, dan kesulitan yang dihadapi. Dan juga kami di sini ada foto. eh, Nah, foto di sini ini merupakan suasana ruang rapat STI SPI Yogyakarta yang menjadi tempat kami bertemu dengan dosen pembimbing lapangan kami yaitu Bapak Saifuddin Zuhri, SAG. Itu juga sebagai dosen pembimbing lapangan kami berada ketika melakukan pelaporan, presentasi itu juga dilakukan di ruang rapat ini. Dan ini adalah foto bareng bersama pembimbing lapangan yaitu Bapak Saifuddin Zuhri selaku Puket 4 atau Kepala Divisi Kerjasama dan Bisnis SDI SPI Yogyakarta. Ini bersama Kepala Divisi IT dan juga staf Divisi IT. Di sini kami diperkenalkan dengan Bapak Surawan dan juga Mas Trian. Lalu di gambar yang keempat yaitu foto bersama Kepala Divisi Perpustakaan yaitu Bapak Surya Widya Mandala. Dan yang terakhir ini adalah proses kegiatan desain unggahan media sosial. Ini merupakan job desk yang ditugaskan oleh Divisi Kerjasama dan Bisnis yaitu Bapak Saifuddin Zuhri selaku dosen pembimbing lapangan kami. Kami di sini juga mengikuti suasana kegiatan senam bersama dosen, karyawan, dan staf SDI SPI Yogyakarta. Selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi selama KP dan solusinya. Jadi setelah kami melakukan observasi, itu kami menemukan beberapa permasalahan yaitu adalah pengelolaan perpustakaan ya. Di sini dianalisa permasalahan. Jadi di STI SBI itu memiliki perpustakaan yang bisa dibilang masih tradisional yaitu apabila mahasiswa ingin mencari buku atau ingin meminjam buku harus datang langsung. Dan ada kemungkinan jika mahasiswa itu tidak dapat menemukan buku atau dokumen, jurnal, dan sebagainya yang tersedia di sana. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan adalah melakukan pertama kami melakukan analisa seperti PISIS, langsung kami membentuk sebuah rancangan, begitu rancangan aplikasi repositori, jurnal repositori untuk perpustakaan STI SPI Yogyakarta. Lalu selanjutnya adalah produk KP atau objek yang dihadapi selama KP. Jadi produk yang kami hasilkan setelah kami melakukan analisa ini seperti perancangan menggunakan metode PISIS, lalu ada menggunakan Grapple, UML, itu kami menghasilkan sebuah prototype atau desain yang bisa digunakan oleh STI SPI untuk merealisasikannya karena di sini kami terhambat oleh beberapa permasalahan, bukan permasalahan sih, terhambat beberapa hal, yaitu kami tidak mendapatkan izin untuk membuat sebuah aplikasi dan juga hanya diperbolehkan untuk merancang saja karena kendali atau keputusan itu ada di tangan divisi IT yang tidak memperbolehkan kami uh, mengotak-atik servernya. Jadi kami di sini hanya produk KP kami yang kami hasilkan adalah membuat prototype yaitu repositori SDI SPI. Jadi produk kami di sini adalah selain menganalisa permasalahan dan memberikan solusi, kami di sini juga merancang tampilan yaitu sebenarnya ini adalah tampilan menu utama ini adalah berbentuk website yang nanti yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun dosen baik dan juga admin yang memiliki akses untuk mengunggah, mengunduh, mengedit, dan sebagainya. Ini juga ada tampilan menu pencarian yang memudahkan mahasiswa atau dosen untuk mencari jurnal, skripsi, tesis, dan media pengajaran yang akan diunggah oleh admin yaitu kepala divisi perpustakaan dan juga staf divisi perpustakaan. Begitu. Lalu untuk daftar relasi selama KP kami berlangsung, ini kami cukup menemui banyak ya, karena kami berinteraksi dengan banyak orang gitu. Nah, ini adalah daftar relasi kami di STI SPI Yogyakarta. Yang pertama adalah Bapak Saifuddin Zuhri, SAG MSI, yang merupakan pembantu Ketua 4 dan juga Kepala Divisi Kerjasama dan Bisnis yang merupakan juga dosen pembimbing lapangan kami. Lalu yang kedua adalah Bapak Surawan Setiabudi Sungkono, Eskom MM, yang merupakan Kaprodi Manajemen dan juga Kepala Divisi IT. Nah,
beliau ini yang memberikan arahan kepada kami untuk mempelajari suatu sistem baru yang disebut EPRIN seperti itu. Dan bekerja sama dan narahubung atau kami bekerja sama juga dengan Mas Trian Agung Laksono Eskom yang beliau ini adalah staf divisi IT yang membantu kami um, dalam menjalankan job desk dari kepala divisi IT agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya adalah Bapak Hardoko SSI MM. Beliau adalah pembantu ketua 3 dan juga kepala divisi kemahasiswaan. Beliau ini juga mengurusi website kampus yaitu sdyspi.ac.id, dan beliau sempat meminta tolong kepada kami untuk mengubah beberapa fitur, namun tidak diperbolehkan oleh server lagi oleh divisi IT yang maksud, sehingga kami tidak dapat membantu banyak dengan Bapak Hardoko ini karena keterbatasan izin dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah Bapak Surya Widya Mandala, yaitu Kepala Divisi Perpustakaan, dan juga Ibu Olivia Vegi Fitriani, yaitu Staf Divisi Perpustakaan. Mereka ini yang membantu kami memberi saran, memberi masukan saat kami merancang sebuah jurnal repository di SDISPI Yogyakarta. Dan terakhir adalah Kepala LPPM Bapak Dr. Andes Junaidi Afan MM. Beliau juga sempat bertukar pikiran kepada kami, sempat juga merequest permintaan ingin dibuatkan sebuah aplikasi sederhana, tapi karena beliau menghubungi kami di bagian akhir dari masa periode KP kami, jadi kami juga tidak bisa membantu banyak beliau, sehingga kami hanya mendapatkan relasi berupa nomor HP saja. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu adalah daftar pengetahuan dan juga keterampilan yang dipelajari selama proses KP. Di sini kami membagi dua, yaitu soft skill juga hard skill. Untuk soft skillnya adalah karakter building, yaitu mengenai etika profesi, motivasi dunia kerja. Ini karena Bapak Saifuddin Zuhri, yaitu dosen pembimbing lapangan kami, itu juga mengajar mata kuliah berikut ini, seperti etika profesi, motivasi dunia kerja. Jadi sewaktu kami KP itu juga kami diberi materi-materi, memberi sebuah wejangan seperti itu untuk di dunia kerja besok seperti apa. Lalu yang kedua adalah kreativitas dan juga inovasi. Ini juga dari Bapak Saifuddin Zuhri karena beliau juga memberi job desk kepada kami untuk mengelola IG kampus. Waktu itu kami disuruh untuk membuat beberapa desain dan diberi masukan, oh ini kreativitasnya di sini, kurang inovasi ini dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah problem solving, pemecahan masalah dan solusi penyelesaian. Ini diajarkan oleh Bapak Surawan dan juga Mas Trian perihal tentang EPRIN dan juga jurnal repository tersebut. Karena di situ juga berkaitan dengan coding juga, dan juga kami diberi solusinya seperti apa dan pemecahan masalahnya juga seperti apa. Hard skill-nya juga diberitahu yaitu seperti UI, analisis permasalahan, dan juga sistem EPRIN, yang bagi kami sistem EPRIN ini merupakan hal yang baru karena kami baru mendengar selama kami kuliah ini, kami belum pernah dengar, dan waktu KP di SDISPI Yogyakarta ini kami baru dengar dan kami diperkenalkan oleh Bapak Surawan dan juga Mas Trian dari divisi IT SDISPI. Jadi itu saja poin terakhirnya ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.